Mungkin Mbak Elis saja ya yang member lama. Oke, siap. Yang sudah kenal Mbak Elis. Yang lainnya boleh minta tolong dibuka kameranya sebentar. Mbak Evi. Mbak Evi dari mana? Masih di mood, Mbak? Masih di mood? Dari Dari mana? Lamongan. Oh, Lamongan. RSUD. Boten, dari Kerja di Puskesmas. RSUD. Oh, nggih. Mbak Elis tambah cantik. Kalau Mbak Siska dari mana Mbak Siska? Mbak Siska ada? Mbak Resti kerja di mana Mbak Resti? Di rumah sakit. Mana? Di Rumah sakit mana? Probolinggo, Bu. Mana Mbak? Oh, Probolinggo. Probolinggo. Oh, nggih nggih nggih. Kalau Mbak Imro Atun? Boleh dibuka sebentar Mbak Imro Atun? Mungkin sambil jaga ya. Baik ya, untuk perkenalan kali ini kita mulai untuk materi kehamilan dulu ya. Sebelum kita bahas soal-soal yang tadi sudah dikerjakan, saya akan memberikan sedikit ya Mbak ya, materi tentang kehamilan. Mungkin teman-teman ada yang tidak dinasnya di eh, poli hamil ataupun di ruang bersalin, ada yang di ruang bayi saja lama mungkin tidak pegang ibu hamil, ada sebagian yang lupa ya. Kita bahas dulu ya teori tentang kehamilan sebentar ya. Mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat, Mbak? Halo? Sudah terlihat? Belum. Belum, Bu. Belum. Belum, Oke. Oke. belum nampak. Ya, sebentar ya. Sudah, Mas? Mas Ari? Sudah, nggih? Sudah, Bu. Sampun sudah. Oke, ya kita mulai dulu ya. Ini sekedar mereview aja. Mungkin ada yang lupa, bisa diingat-ingat kembali ya. Oke. Ya, jadi untuk pertama kita review kembali materi tentang asuhan kehamilan ya. Kehamilan itu kan dasar dari Mas. Untuk asuhan selanjutnya ya, yang pertama kita bahas dulu tentang kehamilan fisiologis ya. Nah, jadi kehamilan itu bisa ditandai dengan adanya tanda-tanda kehamilan. Ada 3, yaitu tanda tidak pasti, kemudian tanda kemungkinan hamil, dan tanda pasti kehamilan. Untuk tanda tidak pastinya sendiri itu yaitu perubahan fisiologis yang umumnya ditemukan pada wanita yang berupa keluhan subjektif, misalkan amenore, morning sickness ataupun sering BAK itu merupakan tanda yang tidak pasti. Jadi orang yang tidak hamil pun bisa orang yang tidak hamil pun bisa juga terjadi amenore ya. Jadi kalau ada pertanyaan
yang termasuk tanda pasti kehamilan, ada pilihan amenorrhea, jangan dipilih ya. Kemudian kalau untuk tanda mungkin, itu biasanya berupa perubahan fisiologi dan anatomis selain gejala presumtif atau gejala subjektif. Yang pertama yaitu PP-tesnya positif, kemudian adanya pembesaran uterus, ada tanda Hegar, tanda Chadwick, tanda Piskacek, tanda Gudel, Balotemen, sama Braxton Hicks. Itu merupakan tanda kemungkinan hamil. Untuk tanda pastinya sendiri berupa hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya janin dalam uterus. Jadi bisa diukur secara objektif. Yang pertama yaitu teraba bagian janin saat dipalpasi, kemudian terdengar DCC, kemudian terasa gerakan janin saat diperiksa, dan pada hasil pemeriksaan USG didapatkan adanya gambaran janin dalam uterus. Selanjutnya, pada kehamilan itu sendiri terjadi berbagai perubahan hormon. Yang pertama yaitu peningkatan hormon estrogen, di mana pada kehamilan ini estrogen itu penting untuk meningkatkan aliran darah untuk menjamin nutrisi janin. Karena pada ibu hamil terjadi pelebaran pembuluh darah. Ya, kemudian fungsi yang kedua yaitu mempertebal dinding rahim. Sehingga dengan dinding rahim yang tebal itu akan memperbanyak nutrisi untuk menjamin dari kelangsungan hidup janin di dalam rahim. Kemudian hormon yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah progesteron, di mana perannya adalah menjaga otot rahim agar tetap rileks selama kehamilan. Kemudian menjaga ketebalan dinding rahim selama janin dalam kandungan. Jadi kalau pada usia kehamilan sudah aterem, maka progesteron akan menurun sehingga terjadi kontraksi uterus. Kemudian yang ketiga, hormon HCG. Hormon HCG ini diproduksi oleh plasenta. Ketika terjadi kehamilan dan plasenta itu sudah terbentuk, maka hormon HCG tersebut akan semakin meningkat. Dan hormon HCG sendiri ini adalah penanda acuan positifnya kehamilan. HCG juga yang menyebabkan keluhan mual muntah pada ibu hamil trimester 1 ya. Kemudian pada ibu hamil itu terjadi berbagai perubahan fisiologi. Yang pertama, volume darahnya meningkat. Jadi karena adanya janin, maka volume darah itu secara fisiologis akan meningkat. Dengan peningkatan volume darah itu akan menyebabkan cardiac output-nya meningkat dan volume plasma meningkat. Sehingga terjadi pengenceran darah yang disebut dengan hemodilusi. Nah, hemodilusi ini terjadi biasanya pada trimester kedua. Sehingga pada saat penurunan HB pada trimester 2 masih dianggap fisiologis, sehingga ketika pada kehamilan TM3 perlu dilakukan pemeriksaan HB, di mana pada pemeriksaan HB ini pada TM1 dan TM3 ini tidak terpengaruh adanya hemodilusi. Jadi kalau pada TM1 atau TM3 HB-nya kurang dari 11, maka disebut sebagai anemia. Tetapi ketika pada trimester 2 HB-nya itu 10,5 masih dianggap fisiologis. Ya. Kemudian pemberian tablet FE minimal 90 tablet yang tiap tabletnya itu mengandung 60 mg besi elemental. Kemudian evaluasinya tiap pemberian 30 tablet atau 1 bulan diharapkan kadar HB akan naik 1 gram per sen. Jadi kalau ada pertanyaan, ibu hamil yang diberikan FE kapan dievaluasi lagi? Minimal 1 bulan ya setelah pemberian 30 tablet. Diharapkan kadar HB-nya bisa naik 1 gram per sen. Kemudian untuk menentukan usia kehamilan, masih ingat ya, kalau dia siklus haidnya teratur, maka menghitung
menghitung usia kehamilan dihitung dari HPHT. Setiap 3 bulan usia kehamilan, maka bertambah 13 minggu usia kehamilannya. Misalkan HPHT tanggal 30 Desember 2023, maka saat ibu datang pada tanggal 2 April 2024, usia kehamilannya bisa dihitung 30 Desember ke 30 Maret 13 minggu. Ditambah 2 April, berarti 13 minggu 2 hari. Usia kehamilan normal rata-rata 37 sampai 40 minggu ya. Kemudian klasifikasi kehamilan berdasarkan usia kehamilan. Yang pertama adalah abortus untuk usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Prematur 21 sampai 36. Aterem, maaf salah, aterem 37 sampai 40 minggu. Kemudian dikatakan posterem jika lebih dari 42 minggu. Kemudian untuk menentukan usia kehamilan, jika HPHT-nya lupa, bisa dihitung atau diperkirakan dengan tinggi fundus uteri, di mana untuk usia kehamilan normal pada usia 12 minggu, tinggi fundus uterinya sudah mulai teraba, 3 jari di atas simfisis, kemudian 16 minggu antara simfisis dengan pusat, 20 minggu 3 jari bawah pusat, dan 24 minggu setinggi pusat. 28 minggu 3 jari di atas pusat, 32 pertengahan pusat dengan proses susipoid, dan 36 minggu bisa tepat setinggi proses susipoid ataupun 1-2 jari lebih rendah. Kemudian pada usia kehamilan 40 minggu, karena kepala janin sudah mulai masuk, terjadi penurunan tinggi fundus uteri, kurang lebih sekitar maaf ya, terputus ya. Sinyalnya jelek, sebentar ya. Sudah terlihat, Mbak? Sudah? Sampun, Bu. Sudah. Ya. Terlempar barusan, sinyalnya jelek ya. Tadi sampai mana ya? Sebelum ini ya. TFU. Ini ya. Nah, Oke. ini ya, menentukan usia kehamilannya berdasarkan tinggi fundus uteri ya. Tapi tinggi fundus uteri ini juga bisa terjadi perbedaan karena apa? Bisa jadi jika pada janin dengan IUGR, maka tinggi fundus uterinya bisa lebih kecil dari yang seharusnya. Begitu juga dengan kehamilan dengan ibu dengan DM, misalkan, maka tinggi fundus uterinya bisa lebih tinggi. Jadi yang paling akurat jika haidnya teratur, maka menggunakan HPHT. Ya, ini tinggi fundus uteri adalah alternatif jika memang dari HPHT-nya lupa, kemudian atau siklus haidnya tidak teratur. Kemudian bisa juga menentukan usia kehamilan dengan menghitung gerakan janin pertama, di mana pada primigravida gerakan janin pertama kali dirasakan pada usia 18 sampai 20 minggu secara teori. Kemudian pada multigravida 16 sampai 18 minggu.
untuk menentukan taksiran persalinan memakai rumus Nagel ya. Tanggal ditambah 7, bulan ditambah 9, tahun menyesuaikan ya. Atau bulannya dikurangi 3 jika PAT-nya pada bulan keempat atau lebih. Untuk menghitung taksiran berat janin, masih ingat ya, tinggi fundus uteri dikurangi 12 kali 155 jika belum masuk PAP. Kemudian tinggi fundus uteri dikurangi 11 kali 155 jika sudah masuk PAP. Kemudian perubahan psikologis pada ibu hamil pada trimester 1 itu ambivalen. Ambivalen itu artinya pertentangan. Jadi merasa senang dengan kehamilannya, di sisi lain juga merasa tidak percaya. Seperti itu. Jadi ambivalen itu dua suasana hati yang bertentangan ya. Kemudian fokus pada diri sendiri, ibu merasa tidak sehat dan membenci perubahan tubuh karena pada trimester 1 ini ibu hamil sering merasakan mual, kemudian ada hiperpigmentasi sehingga perubahan tubuhnya itu bisa menyebabkan rasa tidak suka ya. Jadi kenapa pada trimester 1 itu kok sensitif? Ya, karena pengaruh hormonal itu bisa menyebabkan berbagai perubahan mood, juga perubahan fisik. Kemudian perasaan takut dan penolakan terhadap kehamilannya. Ada sebagian ibu hamil yang merasa takut, jangan-jangan nanti kalau hamil seperti ini. Nah, itu biasanya terjadi pada TM1. Mencari tanda kehamilan untuk meyakinkan bahwa dirinya hamil. Kemudian pada trimester kedua sudah terjadi adaptasi sehingga ibu merasa sehat, sudah menerima kehamilan dan dapat menggunakan energi dan pikirannya lebih konstruktif. Mulai merasakan kehadiran janin sebagai seseorang di luar dirinya dan biasanya libidonya sudah meningkat. Kemudian kalau trimester 3 karena sudah mendekati persalinan, maka periode ini disebut dengan periode menunggu dan waspada. Karena komplikasi yang paling sering terjadi pada TM3. Kemudian ibu tidak sabar menunggu kelahiran janinnya, ibu merasa khawatir bayi tidak normal, takut dan cemas menghadapi persalinan, sedih karena akan berpisah dari janinnya dan kehilangan perhatian yang diterima selama kehamilan. Jadi kalau ibu hamil biasanya kan manja ya, kalau sudah mendekati TM3 nanti khawatirnya kalau pengen apa-apa sudah nggak dituruti lagi karena sudah tidak hamil. Nah, secara teori itu ada sebagai perubahan psikologis pada TM3. Kemudian untuk jadwal kunjungan ANC, kalau yang Kemenkes 2013 itu cukup 4 kali selama hamil, pada TM1 1 kali sebelum usia 16 minggu, TM2 1 kali, TM3 2 kali. Nah, pada tahun 2020 berubah, standarnya adalah 6 kali. 2 kali sebelum usia kehamilan 12 minggu, 1 kali oleh bidan, 1 kali oleh dokter minimal dengan pemeriksaan ANC terpadu. Kemudian pada trimester 2, standarnya minimal 1 kali pada usia kehamilan 12 sampai 24 minggu dan 3 kali pada TM3 yaitu pada usia lebih dari 24 minggu sampai 40 minggu. Kemudian untuk tujuan kunjungan ANC sendiri kalau pada TM1 itu menjalin hubungan saling percaya antara petugas kesehatan dan klien, kemudian identifikasi faktor risiko obstetrik dan medis, kemudian mendeteksi dini anemia dan pengobatan segera. Jadi di sini adalah ANC terpadu di mana faktor risiko dari obstetrik dan medis sudah dilakukan screening oleh dokter. Kemudian diperiksakan lab juga untuk mendeteksi adanya penyakit infeksi maupun anemia. Untuk trimester kedua, tujuannya yaitu
penapisan preeklamsi, kemudian kehamilan gemeli, infeksi, alat reproduksi, dan saluran perkemihan, serta mendeteksi komplikasi yang dapat mengancam jiwa. Karena preeklamsi timbulnya adalah di atas 20 minggu. Ya. Kemudian untuk TM3 antara 30 sampai 32 minggu sama seperti kunjungan yang kedua, 36 sampai 38 minggu mengenali adanya kelainan letak dan presentasi untuk persiapan persalinan di rumah sakit. Kemudian memantapkan rencana persalinan, mengenali tanda persalinan. P4K ya. Itu yang fisiologis. Kemudian untuk yang patologis secara singkat saya sampaikan sedikit untuk mengingat. Yang pertama, pada kehamilan muda kondisi patologis yang sering terjadi adalah hiperemesis gravidarum, di mana hiperemesis itu adalah mual muntah yang berlebihan lebih dari 10 kali ya. Derajat dari hiperemesis sendiri ada 3. Yang pertama, derajat 1 terus-menerus tidak mau makan, berat badan menurun, nyeri epigastrium, nadi meningkat, tekanan diastoliknya menurun, mata lidah kering, turgor kulit menurun, tapi urinnya masih normal. Kemudian derajat 2, gejala lebih berat, semua yang dimakan atau diminum dimuntahkan kembali. Sangat haus, subfebris, nadinya meningkat lebih dari 100, tekanan sistolik kurang dari 80, apatis, kulit pucat, lidah kotor, kadang disertai ikeres. Berat badan turun cepat. Kemudian kalau sudah derajat 3 terjadi gangguan kesadaran, bisa delirium sampai koma, muntahnya berkurang atau berhenti karena sudah tidak ada cairan yang dimuntahkan, kemudian terjadi icterus, cyanosis, nistagmus, gangguan jantung, bilirubin urinnya positif, dan berat badannya cepat turun. Kemudian kasus patologis yang lainnya adalah perdarahan, di mana pada trimester ke-1 pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu bisa terjadi abortus, bisa terjadi kehamilan mola, bisa terjadi KET. Ya, untuk jenis-jenis abortus sendiri ada iminen dengan tandanya perdarahannya sedikit atau bercak saja, serviks masih menutup dan tidak ada pengeluaran jaringan. Tata laksananya kalau di BPM tirah baring observasi. Di rumah sakit tirah baring kolaborasi dengan dokter dengan dokter SPOG ya. Jadi kalau ada soal, ada ibu hamil datang ke TPMB dengan keluhan ada sedikit bercak, kemudian dari pemeriksaan VT masih menutup, tidak ada riwayat pengeluaran jaringan, maka dianjurkan untuk tirah baring dan observasi. Kemudian kalau sudah insipien, biasanya ditandai dengan perdarahan banyak. Pada pemeriksaan VT sudah terjadi pembukaan, bisa teraba jaringan. Tapi biasanya jaringannya masih utuh, masih teraba selaput ketubannya. Kalau di TPMB maka distabilisasi, kemudian dirujuk ya, pasang infus, kemudian dirujuk. Kalau untuk di rumah sakit, dilakukan stabilisasi, kemudian kolaborasi untuk pemeriksaan USG, dan kuret jika diperlukan. Kalau abortus komplit ditandai dengan perdarahan yang banyak, kemudian serviksnya sudah menutup, dan sudah keluar jaringan. TFU lebih kecil dari usia kehamilan. Sedangkan kalau incomplete biasanya ditandai dengan serviksnya masih terbuka, perdarahannya bisa sedikit sampai dengan banyak, kemudian sebagian jaringan sudah keluar, tapi ketika di VT masih teraba sisa jaringan. Kalau untuk abortus habitualis berarti terjadi abortus lebih dari 3 kali atau lebih berturut-turut ya. Nah,
Kalau selain abortus, kondisi patologis TM1 yang paling sering adalah mola hidatidosa atau hamil anggur, di mana gejalanya yaitu adanya perdarahan, kemudian TFU lebih besar dari usia kehamilan, tidak ada tanda pasti kehamilan, jadi ketika dipalpasi tidak ada balotemen, tidak ada DJJ, kadar beta HCG-nya tinggi, dan kalau terjadi pengeluaran jaringan berupa seperti anggur, tidak ada DJJ, dan dapat menyebabkan keganasan jika sisa jaringannya tidak dibersihkan. Untuk penata laksanaannya di TPMP, distabilisasi, kemudian wajib untuk dirujuk. Kalau di rumah sakit, stabilisasi keadaan umum, kolaborasi dengan dokter, kemudian dilakukan aspirasi baku manual untuk membersihkan, mengeluarkan jaringan molanya. Kemudian untuk kehamilan ektopik biasanya ditandai dengan perdarahan, nyeri perut bagian bawah, biasanya nyerinya hebat, kemudian bisa ditandai dengan gejala shock, tensinya rendah, nadinya cepat, keadaan umumnya jelek, dan ketika dilakukan pemeriksaan VT ada nyeri goyang serviks. Ya, jadi trias dari kehamilan ektopik itu adanya nyeri perut yang hebat, kemudian adanya perdarahan sedikit, kemudian ada pada pemeriksaan PPT hasilnya positif ya. Untuk penata laksanaannya sama dengan mulai ya, kalau di TPMP dilakukan stabilisasi, kemudian wajib untuk dirujuk segera, jangan lupa pasang infus krocok karena berisiko untuk terjadi shock ya. Kalau di rumah sakit distabilisasi, kolaborasi untuk pemeriksaan USG, dan jika memang betul KET maka segera dilakukan laparotomi. Untuk TM3, kondisi patologis yang sering terjadi adalah solusio plasenta dan plasenta previa ya, di mana dari masing-masing kasus ini mempunyai perbedaan. Kalau solusio plasenta perdarahannya disertai dengan rasa nyeri, perut terasa tegang, janinnya sudah fetal distress ataupun bisa IUFD. Kemudian warna darahnya merah kehitaman, bagian anak sukar ditentukan, gawat janin atau DJJ tidak terdengar, dan adanya riwayat trauma, serta ada hipertensi atau PEB. Kemudian kalau plasenta previa, perdarahannya tanpa nyeri, berwarna merah segar, keluarnya tiba-tiba, bagian terendah janin belum masuk pintu atas panggul, karena pada plasenta previa penurunan bagian terendah janin dihalangi oleh plasenta ya. Untuk DJJ-nya normal jika memang perdarahannya tidak terlalu banyak, kemudian tidak ada riwayat trauma, keluarnya tiba-tiba. Kemudian kondisi patologis yang lainnya adalah hipertensi dalam kehamilan, di mana hipertensi sendiri itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada hipertensi kronis, hipertensi gestasional, preeklamsi, eklamsi, dan superimpus preeklamsi. Pokoknya cirinya yang paling berbeda adalah hipertensi kronis, di mana kalau hipertensi kronis berarti ada riwayat hipertensi sebelumnya. Sebelum usia kehamilan 20 minggu tensi ibunya sudah naik, berarti dia hipertensi kronis. Tapi kalau sudah 20 minggu baru naik tensinya, jika tidak ada protein urin disebut dengan HTGS. Kalau preeklamsi tidak ada riwayat hipertensi kronis, tetapi saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu terjadi peningkatan tensi disertai dengan protein urin. Ya, untuk penggolongannya preeklamsi.
dan preeklamsi berat ya. Jika lebih dari 160 maka sudah dikatakan preeklamsi berat. Disertai gangguan organ biasanya ditandai dengan adanya nyeri kepala, penglihatan kabur ya ataupun nyeri epigastrium. Kemudian pada eklamsi adalah hipertensi pada lebih dari 20 minggu yang sudah disertai gejala dan protein urinnya positif. Berapapun tensinya, jika ada protein urin dan tensinya naik serta ada kejang, maka sudah dikategorikan sebagai eklamsia. Kalau superimpus berarti dia punya riwayat hipertensi kronis, kemudian pada saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu, tensinya semakin meningkat dan disertai dengan protein urin ya, itu perbedaannya. Jadi kalau hipertensi kronis kurang dari 20 minggu, kalau yang lainnya pasti terjadinya lebih dari 20 minggu. Dan yang membedakan HT gas dengan preeklamsi adalah di protein urinnya, diingat-ingat. Nah, untuk tata laksana, kalau hipertensi kronis atau hipertensi gestasional dan preeklamsi ringan, maka tata laksananya adalah tirabaring, kolaborasi untuk pemberian antihipertensi, dan observasi dengan ANC yang lebih sering. Cek tekanan darah dan protein urin tiap minggu. Kalau sudah preeklamsi berat, maka harus dilakukan perbaikan keadaan umumnya. Dipastikan ABC ya, jalan nafasnya bebas, kemudian pemberian cairan infus yang maintenance tidak boleh terlalu cepat, seperti itu ya. Kemudian pemberian MgSO4 di mana dosis awalnya adalah 4 gram. 10 mili dilarutkan ya diberikan secara IV pelan selama 15 sampai 20 menit. Kemudian dilakukan rujukan jika di puskesmas atau TPMP. Dilanjutkan dosisnya pemeliharaan 1 gram per jam. Ya, lebih mudahnya seperti itu. Diberikan sampai 24 jam postpartum bebas kejang. Kemudian dirujuk dan pemberian antihipertensi. Untuk pemberian MgS4 sendiri, yang perlu diobservasi adalah frekuensi pernafasan, di mana efek dari pemberian MgS4 itu bisa menyebabkan relaksasi termasuk pada otot-otot pernafasan. Jadi tiba-tiba apno pasiennya. Kemudian refleks patelanya juga harus dilihat ya, karena efek dari MgS4 itu adalah menimbulkan efek relaksasi ya. Jadi bisa terus lemes karena keracunan MgS4 itu. Jadi refleks patelanya harus dipastikan positif, kemudian produksi urinnya juga cukup. Jika napas kurang dari 16, maka harus dihentikan dan diberikan antidotum. Atau jika terjadi oligourin 0,5 mg per kilogram berat badan ya, itu tidak boleh diberikan MgSO4 atau refleks patelanya negatif, maka tanda-tanda keracunan MgS4 harus segera di stop. Kemudian jika terjadi henti napas ataupun tanda keracunan yang lain, diberikan antidotum CA-glukona 1 gram IV bolus dalam 10 menit. Biasanya isinya 10 cc. Kemudian kondisi patologis yang lainnya adalah anemia dalam kehamilan, di mana diagnosis anemia ditegakkan ketika kadar Hb kurang dari 11 gram di TM1 dan TM3 atau 10,5 di TM2 ya, karena tadi sesuai teori bahwa pada TM2 terjadi hemodilusi ya. Kemudian jika kadar Hb 9 sampai 10 dikatakan sebagai anemia ringan,
Pemberian Fe cukup 1 kali 60 mg. Dengan kadar Hb7 sampai 8, klasifikasinya adalah anemia sedang. Pemberian Fe diberikan 2 kali. Jika kurang dari 7, maka diklasifikasikan sebagai anemia berat, harus dirujuk dan dilakukan transfusi darah. Kemudian untuk kelainan ketuban ada oligohidramnion. Jika ketubannya itu sedikit ditandai dengan TFU lebih kecil dari usia kehamilan, gerakan janin dirasakan sakit oleh ibu karena bariernya cuma sedikit. Kemudian pada palpasi juga sangat mudah dilakukan. Ya, tata laksana dirujuk kolaborasi untuk pemeriksaan USG ya. Kemudian polihidramnion adalah gejalanya ketubannya terlalu banyak sehingga TFU-nya lebih besar dari usia kehamilan. Kemudian abdomennya mengkilat, bagian janin sulit diraba. DJJ terdengar samar karena tertutup dengan cairan yang begitu banyak ya. Kemudian kelainan yang lainnya adalah KPD atau ketuban pecah dini atau ketuban pecah prematur, di mana pada KPD itu berarti pecah tapi belum ada tanda-tanda persalinan, belum ada his adekuat, belum ada pembukaan, serta dibuktikan dengan pemeriksaan labmus positif ya. Kemudian KPSW itu sudah jarang sekali dipakai, yaitu ketuban pecah sebelum waktunya, di mana ketuban pecah sudah dalam keadaan infarktu tapi pembukaannya kurang dari 4 cm. Ya. Nah, untuk kelainan jumlah janin yang pertama yaitu gemeli. Jika janin lebih dari 1, diagnosisnya ditegakkan bila TFU lebih tinggi dari usia kehamilan, kemudian pada pemeriksaan palpasi teraba lebih dari 1 bagian keras dan melenting atau 2 bagian memanjang atau punggung ya, terdengar 2 bunyi jantung di tempat yang berbeda dan ditemukan perbedaan frekuensi sekurang-kurangnya 10 menit dihitung pada saat yang sama. Kemudian jika dilakukan pemeriksaan dalam, teraba kepala sudah masuk ke dalam PAP, sedangkan di atas simfisis masih teraba bagian besar yang lainnya. Tata laksana selama kehamilan, karena tingginya risiko persalinan prematur, maka ibu dianjurkan untuk membatasi aktivitas. Pemeriksaan antenatal lebih sering, konsumsi nutrisi harus ditingkatkan dan direncanakan untuk persalinan di rumah sakit. Terima kasih untuk teorinya. Apakah ada yang masih kurang jelas atau ditanyakan? Kalau tidak ada, langsung kita bahas untuk soalnya ya. Mbak Indra dari Probolinggo ya? Bentar ya.
Sudah terlihat, Mbak? Sampun? Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum? Sudah terlihat, Mbak? Sudah, Bu. Ampun, Bu. Ampun. Oke. Ya, maaf ya, mendung sinyalnya jelek. Oke. Nggih, Bu. Baik, biar ndak ngantuk ya. Gantian ya, kita baca untuk soalnya, nggih. Minta tolong untuk soal nomor 1, Mbak Elis. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, hamil 29 minggu, datang ke PMB dengan keluhan susah buang air besar. Hasil anamnesa sudah mengkonsumsi makanan tinggi serat, banyak minum air putih. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadinya 80, suhunya 36,5, pernafasan 22 kali per menit. Apa penyebab keluhan pada kasus tersebut? Eh, Penurunan hormon progesteron. Yang lainnya setuju? Kalau penurunan hormon progesteron itu kan bisa menyebabkan berbagai macam ya, Mbak ya. Tapi kalau untuk spesifiknya dari penurunan hormon progesteron sendiri itu kan bisa menurunkan gerakan peristaltik usus. Iya. Oke, jadi jawabannya C ya, Mbak ya. Jadi karena hormon progesteron itu secara umum kan banyak sekali pengaruhnya ya. Nah, salah satunya adalah penurunan gerakan peristaltik usus. Jadi ketika ada pilihan itu, maka kita pilih yang C ya, yang lebih spesifik dari pengaruh penurunan hormon progesteron. Ya, jawabannya nomor 1 C ya. Kemudian untuk nomor 2, Mbak Imro'atun. Seorang perempuan umur 40 tahun, G3P2A0, hamil 20 minggu, datang ke PMB dengan keluhan terdapat flek hitam di wajah. Hasil anamnesa tidak nyaman dengan keluhan tersebut, khawatir tidak bisa hilang setelah melahirkan.
Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,9, pernafasan 24 kali per menit. Apa penyebab keluhan pada kasus tersebut? Peningkatan hormon progesteron. Progesteron apa? MSH? Kalau hiperpigmentasi? MSH, Bu. Peningkatan hormon MSH. Ya, betul ya. Jadi hormon MSH itu menyebabkan hiperpigmentasi sehingga timbul plasma kapiller. Ya. Kalau hormon estrogen dan progesteron itu bisa mencapai dipicu oleh HCG, kemudian secara bertahap akan meningkat dan mencapai puncaknya di TN3. Manfaatnya yaitu untuk menjaga endometrium berfungsi untuk tempat plasenta. Kalau hormon relaksin berpengaruh pada pengenduran panggul, kemudian melunakkan serviks, ya, mendorong uterus untuk berkontraksi. Kalau hormon prolaktin berarti untuk mempersiapkan payudara memproduksi ASI. Ya, betul ya jawabannya peningkatan hormon MSH. Kemudian nomor 3, Mbak Indra. Seorang perempuan umur 24 tahun G3 hamil 12 minggu datang ke PKM dengan keluhan flek dari jalan lahir. Hasil anamnesa memelihara kucing, menyukai lalapan mentah, nyeri pada tenggorokan, belum pernah cek laborat. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/80, nadi 83, suhu 37,9, nafasan 25. Terdapat pembekakan pada kelenjar getah bening. Apa diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? C. Apa? Tukso. Iya, iya betul ya. Di situ ada memelihara kucing, kemudian ada suka makanan yang tidak dimasak ya. Kalau untuk sifilis sendiri adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Ditularkan melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan dari ibu ke janin ya. Kalau rubella menular akibat virus rubella. Ditularkan dengan menghirup percikan air liur penderita rubella saat bersin atau batuk. Kalau tokso, infeksi pada manusia akibat parasit Protozoa Toxoplasma gondii yang sering terdapat pada kotoran kucing atau daging yang belum matang. Kalau herpes simplex itu adalah penyakit menular seksual yang penyebarannya melalui kontak seks, yaitu bisa dari hubungan seksual, oral maupun anal ya. Kalau sitomegalovirus terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh, hubungan seksual, dan transplantasi organ atau donor darah. Betul ya? Jawabannya C. Kemudian nomor 4, Mbak Resti. Seorang perempuan umur 32 tahun, G2P1A0 hamil 35 minggu, datang ke PMB dengan keluhan sering pusing. Hasil anamnesis mata berkunang-kunang, pusing tidak hilang setelah istirahat. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 90/70, nadi 83, suhu 36,8, pernafasan 22, HB 9. Apa akibat yang dapat terjadi apabila tidak ditangani pada kasus tersebut? Apa Pak jawabannya? Prematur. Iya, betul ya. Kenapa kok prematur ya? Karena pada soal ada usia kehamilannya 35 minggu ya. Anemia bisa menyebabkan ini ya. Jadi diagnosis kasus tersebut adalah anemia. Fisiologi anemia sendiri bisa menyebabkan persalinan prematur ya.
dengan proses yang panjang, yang dengan anemia tersebut bisa menyebabkan bayi lahir prematur. Jadi yang perlu diwaspadai adalah kelahiran prematur. Kemudian untuk nomor 5, Mbak Siska ada? Iya, Bu. Seorang perempuan umur 36 tahun, G1 P0 A0 hamil 20 minggu, datang ke PMB dengan keluhan muntah, mual. Hasil anamnesis sudah susah buang air besar dan nafsu makan berkurang. Rutin mengkonsumsi tablet FE, hasil pemeriksaan TD 110/80, nadi 83, suhu 37, pernafasan 24. Apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Konseling efek tablet FE. C, Bu. Betul ya. Jadi kondisi di sini TTP-nya dalam batas normal, kemudian rutin mengkonsumsi tablet besi, dan dari gejala yang yang dirasakan adalah efek samping dari konsumsi tablet FE. Jadi tidak perlu tindakan, merupakan hal yang wajar sehingga hanya perlu untuk dikonseling efek samping tablet FE agar pasien tetap mau untuk melanjutkan mengkonsumsi FE-nya. Kemudian nomor 6, Mbak Hevi. Seorang perempuan umur 37 tahun, G2 P1A0 hamil 20 minggu datang ke RS dengan keluhan sering pusing. Hasil anamnese pandangan buram dan mulut kering. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 160/90, nadi 84, pernafasan 23, suhu 36,9, TFU 29 cm, BB 58 kilo, protein urin positif. Apa faktor resiko yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya D, Bu. Tekanan darah tinggi. D. Tekanan darah tinggi. Kalau faktor resiko itu berarti apa, Mbak? Sebelum terjadinya preeklamsi. Ya, kalau tekanan darah tinggi itu kan sudah merupakan gejalanya ya. Kalau faktor resiko itu hal apa saja sih yang dapat memicu ya? Obesitas iya, tapi kan di soal BB-nya hanya 58, berarti enggak. Multigravida tidak. Teorinya kan lebih sering terjadi pada primigravida. Jadi pada soal yang disebutkan adalah usianya lebih dari 35 ya, Pak ya. Jadi faktor risiko preeklamsi adalah obesitas, primigravida, usia yang ekstrim, kurang dari 20 atau lebih dari 35 ya. Kemudian riwayat preeklamsi sebelumnya. Kalau tekanan darah tinggi itu sudah merupakan tanda dari preeklamsi. Tapi kalau faktor risiko itu adalah yang sebelumnya, sebelum terjadi preeklamsi itu apa sih yang bisa memicu terjadinya preeklamsi? Dari soal yang paling ada yang bisa dijadikan sebagai faktor risiko adalah usia ibu 37 tahun. Kalau obesitas tidak, kemudian primigravida juga tidak karena dia G2 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya, Mbak ya. Ini. Kemudian nomor 7, Mbak Elis lagi. Oke, Bu. Seorang perempuan umur 26 tahun G1 P0 A0 hamil 12 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan hasil screening toxoplasmosis 2 minggu yang lalu IgM-nya positif. Hasil anamnesis mudah lelah dan sakit kepala, bekerja di tempat penitipan hewan. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/70, nadi 89 kali per menit, suhu 36,2, pernafasan 20 kali, tes serologi IgG
IgG-nya negatif dan IgM-nya positif. Apa interpretasi yang tepat berdasarkan hasil screening pada kasus tersebut? Jawabannya saya indikasi pasca infeksi Toxoplasma gondii. Nah, iya. Jadi usia kehamilan ibu saat ini 12 minggu dan hasil screening tokso 2 minggu yang lalu. Artinya ibu sudah hamil, positif, sehingga infeksi tokso terjadi saat hamil. Didukung kuat dengan hasil anamnesis yang menyebutkan bahwa ibu bekerja di tempat penitipan hewan ya. Diketahui bahwa tokso terjadi akibat kotoran kucing dan konsumsi daging yang belum matang ya. Jadi lebih tepatnya jawabannya B ya Mbak ya. Mulainya terjadi pada saat dia sudah hamil. Iya, musimnya batuk Mbak. Ini saya juga batuk, suami saya juga batuk-batuk semua. Gak apa-apa, yang penting tetap semangat. Nomor 8, Mbak Imro'atun. Seorang perempuan umur 21 tahun, G1P0 hamil 22 minggu datang ke PMB dengan keluar cairan jernih di hari kemaluan. Hasil anamnesis cairan tidak berbau dan tidak gatal, keluar sejak kehamilan trimester 2. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 100/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,4, pernafasan 20 kali per menit. Tampak cairan jernih keluar dari organ genitalia eksternal. Apa konseling yang paling tepat berdasarkan kasus tersebut? Lalu saya meningkatkan personal hygiene. Iya, betul ya, karena ini adalah kemudian yang fisiologis ya, jadi wajar. Ya, wis ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian untuk Mbak Indra. Seorang perempuan umur 24 tahun, A1, hamil 26 minggu, datang ke PKM dengan keluhan sering BAK. Hasil anamnesa sering BAK di malam hari sehingga mengganggu tidur ibu. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, nadi 80, suhu 36,5, pernafasan 20. Apa edukasi yang tepat berdasarkan kasus tersebut? D. Konsumsi banyak minum Apa? yang merangsang BAK. Berarti sudah sering disuruh minum lagi, tambah enggak tidur nanti. A. Segera buang air kecil apabila ada dorongan. Ya. Jadi kalau ibu itu sudah sering BAK ya jangan disuruh minum banyak lagi ya, tambah nanti enggak bisa tidur semalaman ya. Jadi segera BAK karena kita jelaskan bahwa hal itu adalah fisiologis ya, yang jika ada pilihan mengurangi minum teh ataupun minum kopi, nah itu bisa dipilih ya, tapi di situ tadi kan tidak ada ya. Nomor 10, Mbak Resti. Oke, Bu. Seorang perempuan umur 21 tahun, G1P0 umur 14 minggu datang ke PMB dengan keluhan pusing. Hasil anamnesis merasa lemas dan letih, pandangan mata berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 100/80, nadi 84, suhu 36,8, pernafasan 22, kadar HB 8,5. Apa diagnosis yang mungkin muncul pada kasus tersebut? Anemia sedang. Iya, anemia sedang ya. Tadi kan sudah kita bahas ya,
untuk klasifikasi dari anemia sendiri. Kemudian untuk pembahasannya, hipotensi itu jika tekanan darah kurang dari 90/60. Leukemi itu adalah kanker darah, jarang dijumpai pada ibu hamil. Kemudian anemia sedang adalah jawaban yang tepat ya. Kemudian talasemia itu jika ketika gen yang bermutasi mempengaruhi kemampuan tubuh untuk membuat hemoglobin yang sehat. Jadi kalau pada ibu dengan talasemia itu seringnya sel darah merahnya berkurang ya. Nomor 11 Mbak Siska ada? Seorang perempuan umur 33 tahun, G2, P1A0, datang ke PMB dengan keluhan sering mengantuk. Hasil anamnesis semenjak hamil, nafsu makan meningkat, sering BAK, riwayat obesitas. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 110/70, nadi 84, suhu 36,4, pernafasan 24. BB 74 kilo, pemeriksaan glukosa darah 1 jam pasca pembebanan glukosa 75 gram lebih dari 10 milimol per liter. Apa diagnosis yang mungkin muncul pada kasus tersebut? Diabetes mellitus gestasional B. Artinya apa kalau diabetes mellitus gestasional itu? Sebelumnya tidak ada riwayat Tidak ada. diabetes. Jadi kalau DMKes itu berarti berlangsung selama masa kehamilan sampai proses persalinan. Ya, hal ini disebabkan karena pada masa kehamilan plasenta akan memproduksi lebih banyak hormon, termasuk hormon yang membuat tubuh kebal terhadap insulin, yaitu hormon yang menurunkan kadar gula darah. Akibatnya kadar gula darah meningkat dan menyebabkan DMKes. Ya. Kalau hiperglikemi itu kondisi ketika kadar gula darah di dalam tubuh melebihi batas normal. Selanjutnya nomor 12 Mbak Hevi. Seorang perempuan umur 26 tahun, G1, P1A0, datang ke RS dengan keluhan gatal pada kemaluan. Hasil anamnese, rasa panas pada daerah kemaluan disertai keputihan berbau. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/80, nadi 80, suhu 36,7, pernafasan 22. Tampak keputihan menggumpal seperti keju. Apa komplikasi yang muncul berdasarkan kasus tersebut? C, Bu. Kok C? D, kandidiasis. Ayo, kalau kandidiasis itu kan infeksi yang terjadi. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Komplikasi. Ya, jadi kalau infeksi Streptococcus, bakterial vaginosis, kandidiasis itu kan penyebabnya. Kalau yang ditanyakan komplikasi, maka bisa menyebabkan vulvovaginitis. Ya, jadi komplikasinya itu akan menyebabkan peradangan atau infeksi pada daerah vulva dan vagina. Ya, disebabkan bisa oleh kandida. Ya, kalau kandida tadi itu penyebabnya ya, tapi di soal tadi yang ditanyakan adalah komplikasinya. Nah, itu mungkin kadang teman-teman kadang kalau kurang jeli itu kelihatannya soalnya mudah, tapi kok salah ya gitu. Ya, jadi berbeda kalau penyebabnya apa dengan komplikasinya apa ya. Jadi Candida, bakterial vaginosis, Streptococcus itu adalah penyebab dari keputihannya. Tapi kalau komplikasinya ya berarti infeksi pada daerah vulva vagina ya. Jawabannya A ya. Nomor 13. Mbak Evi sampun ya? Sudah ya? Nggih, sampun, Bu. Oh ya, balik Mbak Elis lagi. Semoga ini jawabannya benar. Seorang perempuan
Umur 23 tahun, G1 P0 A0 hamil 28 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan pusing. Hasil anamnesis tidak memiliki riwayat hipertensi, merasa kakinya terus membengkak, keluhan terjadi sejak usia kehamilan 26 minggu. Hasil pemeriksaan KU baik, tensinya 120/80, nadi 90, suhu 36,7. Pernafasannya 24 kali per menit, proteinnya positif 1. Apa komplikasi yang mungkin muncul berdasarkan kasus tersebut? Komplikasi yang muncul superimpos preeklamsi. Ayo Mbak, di situ kan tidak memiliki riwayat hipertensi. Oh, Kalau superimpos tadi apa ayo? Hipertensi gestasional, Bu. Ayo apa ayo? Ayo. Kalau tadi kan kalau superimpos itu kan berarti kan dia punya riwayat hipertensi sebelumnya. Di soal tadi kan tidak ada, tidak memiliki riwayat hipertensi, ya. Ya. Ini ada protein urin positif 1. Kok dijawab gestasional? Oh iya, Bu. Nah, ya. Tuh kadang-kadang karena kurang sedikit saja. Nah, itu bisa jawabannya berbeda ya. Di situ ada tidak memiliki riwayat hipertensi. Berarti jawaban A pasti salah. Jawaban B kehamilan normal. Salah kalau TTP-nya memang benar normal, tapi itu ada protein urin positif 1. Superimpos juga salah karena tidak ada riwayat hipertensi ya. Gestasional juga salah karena ada protein urin positif 1 ya. Jawabannya D ya. Gak apa-apa Mbak Elis, semangat. Kan masih pertemuan pertama, masih pemanasan ya. Biasa. Yang penting tetap semangat ya. Kemudian nomor 14 Mbak Imro'atun. Seorang bidan bertugas di Poskendes dan membawahi satu desa dengan tingkat KEK, KEK dan anemi pada ibu hamil mencapai 85%. Di desa tersebut memiliki keyakinan bahwa ibu hamil hanya boleh makan sayur dan tidak boleh makan protein karena segala bentuk protein merupakan makhluk hidup yang tidak boleh dibunuh dan dimakan. Hampir 90% bayi yang dilahirkan BPLR. Apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Melakukan penyuluhan gizi pada ibu hamil. Ya, betul ya. Jadi ini bukan karena tidak mampu ya, tapi karena faktor kepercayaan. Ya, maka perlu dilakukan penyuluhan gizi. Kemudian nomor 15 Mbak Indra. Seorang perempuan umur 27 tahun G2P1 hamil 30 minggu datang ke PMB dengan keluhan kram pada tangan kanan. Hasil anamnesa tangan kanan tidak bisa ditekuk. Terasa kebas dan susah mengendalikan laju motor saat berkendara. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 90, suhu 36,7, nafasan 24 kali per menit, tangan teraba tebal saat dipalpasi. Apa konseling pada kasus tersebut? Ya Allah, udah. Apa Mbak? B, Bu. Ayo. Ya. Jadi itu adalah salah satu tanda kekurangan kalsium ya. Tandanya yaitu bisa terjadi kram dan nyeri otot, kesemutan, mudah merasa lelah ya. Kalau pada rambut dan kuku mudah rapuh, nafsu makan berkurang, kejang ya, tulang rapuh dan mudah patah. Manfaat kalsium pada ibu hamil yaitu mendukung pertumbuhan tulang dan gigi janin serta mengoptimalkan perkembangan jantung, saraf dan hatinya ya. Jadi jawabannya D ya Mbak ya. Kemudian nomor 16 Mbak Resti. Seorang perempuan umur 24 tahun
G1 P0 A0 hamil 33 minggu datang ke PMB dengan keluhan kaki keluhan bengkak pada kaki. Hasil anamnesis tidak disertai dengan pusing. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, nadi 83, suhu 37, pernafasan 20, HB 10, protein urin negatif. Apa konseling yang tepat pada kasus tersebut? Meninggikan kaki saat tidur. Ya, betul ya. Karena apa? Pada kasus ini bengkak kakinya adalah fisiologis ya, karena dia TM3, 33 minggu, pembesaran rahimnya semakin besar, dan ditandai tidak ada peningkatan tensi maupun protein urin. Jadi fisiologis, cukup dengan meninggikan kaki saat tidur. Nomor 17, Mbak Siska. Seorang perempuan umur 35 tahun, G3P2A0, hamil 20 minggu, datang ke PMB dengan keluhan perut terasa lebih besar dari usia kehamilan. Hasil anamnesis cepat lelah, gerakan diri, belum pernah USG. Pemeriksaan KU baik di 170/100, nadi 80, suhu 37, pernafasan 20. Teraba 3 bagi 2 tempat. Apa diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Gemeli C. Betul ya. Nomor 18, Mbak Hevi. Seorang perempuan umur 25 tahun G1 P0 A0 hamil 29 minggu datang ke PMB dengan keluhan keringat berlebih. Hasil anamnesa siang dan malam hari keringat selalu keluar berlebihan dan tidak nyaman dengan keluhan ini. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 80, suhu 37, pernafasan 20. Apa konseling yang tepat pada kasus tersebut? A. Personal hygiene, Bu. Ya, karena apa? Karena produksi keringat berlebih pada ibu hamil itu kan normal ya. Karena metabolismenya kan yang semakin meningkat ya. Jadi tidak perlu dilakukan tata laksana apa-apa, cukup menjaga personal hygiene ya. Kemudian nomor 19, Mbak Elis lagi. Oke. Seorang perempuan umur 32 tahun, G2P1A0, hamil 25 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mudah lelah. Hasil anamnesis, frekuensi BAK meningkat, sering haus, BBL anak pertama 4.000 gram. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 130/80, nadi 80 kali per menit, suhunya 36,8, TBC 1.200 gram, berat badan 60 kilo, dan tinggi badannya 155 cm. Apa pemeriksaan penunjang yang tepat pada kasus tersebut? B. Urin reduksi. Sip, betul ya. Jadi pada kasus ini mengarah pada DM ya. Jadi ada makrosumi beratnya 4 kilo, kemudian ada tanda-tanda BAK meningkat, sering haus. Nah, itu dengan urin reduksi untuk melihat apakah ada kadar gula dalam urinnya. Kalau protein untuk preeklamsi. Terakhir, nah untuk nilai dari kadar gula darah normal pada ibu hamil yaitu jika sebelum makan atau puasa kurang dari 95, kemudian 1 jam setelah makan kurang dari 140, dan 2 jam setelah makan kurang dari 120. Pemeriksaan idealnya untuk pemeriksaan gula darah dilakukan pada usia kehamilan 24 sampai 28 minggu. Biasanya dengan pemeriksaan tes toleransi glukosa oral lebih akurat ya. Kemudian terakhir nomor 20, Mbak Imro'atun. Seorang perempuan umur 20 tahun, hamil 28 minggu, datang ke PMB dengan keluhan kaki bengkak. Hasil anamnesis bengkak berlebih pada siang dan malam hari, namun berkurang pada pagi hari setelah bangun tidur. Cemas dan terganggu dengan keluhan yang dirasakan. Tidak ada riwayat penyakit jantung dan anemia. Hasil pemeriksaan tensinya 120/80, nadi 80 kali per menit, suhunya 36, pernafasan 24.
protein urin negatif, tampak edema pada tungkai bawah. Apa tanda bahaya yang dapat muncul pada kasus tersebut? Terjadi pembengkakan pada tungkai bawah salah satu kaki. Apa jawabannya? C, Bu. Ayo. Itu tanda bahaya. Ini kan kasusnya ibu ini kakinya bengkak ya. Kakinya bengkak, tapi tensinya normal dan protein urinnya negatif. Lah, kalau tanda bahaya berarti kalau sudah terjadi apa? Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kenaikan darah ya yang dapat muncul ya. Maksudnya pada akhirnya nantinya dikatakan bahaya itu jika bagaimana ya. Jadi kalau kakinya yang bengkak, terjadi pembengkakan pada tungkai bawah salah satu kaki, ya masih sama dengan kondisi sekarang. Tapi kalau yang bahaya itu yang bagaimana? Ya jika tensinya akan meningkat. Jawabannya D. Ya. Tanda preeklamsi kan peningkatan tekanan darahnya lebih dari 130, protein urinnya positif, ada edem kaki. Kalau pada preeklamsi berat disertai adanya gangguan organ. Kemudian untuk diagnosisnya yaitu dengan pemeriksaan fungsi hati dan ginjal, pemeriksaan lab SGOT, SGPT, albumin, iya, kemudian pemeriksaan protein urin, USG untuk memeriksa pertumbuhan janin karena pada ibu dengan preeklamsi sering terjadi IUGR ya, serta dilakukan USG Doppler untuk mengevaluasi aliran pembuluh darah pada plasenta. Ya, untuk pencegahannya sendiri apa? Melakukan pemeriksaan ANC rutin, menjaga BB ideal sebelum dan selama hamil, kemudian tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol, rutin olahraga, menjaga kadar gula darah normal apabila menderita diabetes, kemudian mengontrol tekanan darah tinggi dan mengurangi konsumsi makanan yang tinggi garam. Ya, itu adalah pencegahannya. Terima kasih, selesai. Ya, nanti PPT-nya saya di-share Mas Ari di grup saja ya. Kalau lewat Zoom sepertinya agak sulit. Gitu. Oke. Tidak ada yang jaga sore ke hari ini. Enggak, saya jadi Ya, oke, alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa. Yang penting tetap istiqomah, belajarnya yang rutin, ya. Insya Allah nanti kalau sudah sering ketemu soal-soal, mungkin karena hari ini masih pemanasan Mbak Elis, jadi masih lupa-lupa ingat. Masih grogi. Ya, nggak apa-apa. Semangat ya. Oke, sampun. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dulu ya. Sudah jam 8:30. Mungkin ada yang mau jaga malam biar tidak buru-buru. Mohon maaf jika ada yang salah, kurang berkenan. Terima kasih untuk antusiasnya ya. Semoga tahun ini bisa jadi ASN ya, baik P3K maupun CPNS. Ya. Tetap semangat ya, Mbak-mbak ya. Semangat. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nanti di-share Mas Ari ya PPT-nya ya. Saya tutup dulu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu minggu depan ya. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.